Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi mengenai konsep aset dan permasalahannya. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu Julia Nur Rahmawati, Hikam Adnan, Ria Anissa, dan saya sendiri, Rivonita Belinda. Untuk materi bagian yang pertama akan dijelaskan oleh saya. Untuk materi bagian kedua akan dijelaskan oleh Ria. Untuk bagian materi yang ketiga akan dijelaskan oleh Hikam. Dan untuk materi bagian yang terakhir akan dijelaskan oleh Julia. Oke, langsung saja untuk materi bagian yang pertama, apa sih itu aset? Dalam kerangka konseptualnya, FASB atau Financial Accounting Standards Board mendefinisikan aset sebagai manfaat ekonomis masa depan yang memungkinkan atau cukup pasti diperoleh atau dikuasai oleh suatu entitas akibat transaksi atau kejadian di masa lalu. Sedangkan dalam Accounting Concepts Number 4 ASAB atau Australian Accounting Standards Board mendefinisikan aset sebagai manfaat ekonomis masa depan yang dikendalikan dengan pelaporan entitas sebagai hasil dari transaksi atau kejadian di masa lalu. Dapat disimpulkan bahwa aset merupakan elemen neraca yang akan membentuk informasi semantik berupa posisi keuangan jika dikaitkan dengan elemen lainnya, yaitu kewajiban dan ekuitas. Ini merupakan definisi aset secara umum. Dari beberapa definisi aset yang baru saja saya paparkan, terdapat 3 karakteristik utama aset. Yang pertama, manfaat ekonomis. Aset harus memiliki nilai manfaat ekonomis di masa depan yang cukup pasti. Misalkan, seperti kas memiliki manfaat karena memiliki daya beli atau daya tukar dalam unit moneter. Objek selain kas lainnya harus memiliki nilai manfaat ekonomis yang dapat ditukarkan dengan kas, barang atau jasa, sehingga dapat digunakan untuk memproduksi barang dan jasa atau dapat digunakan untuk melunasi kewajibannya. Yang kedua, yaitu dikendalikan atau dikuasai oleh entitas. Aset harus dimiliki dan dikendalikan oleh entitas. Namun, konsep penguasaan atau kendali itu lebih penting daripada konsep kepemilikan. Penguasaan di sini mengandung arti kemampuan entitas untuk mendapatkan, memelihara, menahan, menukarkan, menggunakan manfaat ekonomis, serta mencegah pihak lain menggunakan manfaat tersebut. Hal ini dilandasi oleh konsep substance over form. Pemilikan hanya mempunyai makna yuridis atau legal. Selanjutnya, karakteristik yang ketiga yaitu timbul akibat transaksi masa lalu. Aset harus timbul sebagai akibat dari transaksi atau kejadian masa lalu, yaitu kriteria untuk memenuhi definisi. Kepemilikan atau penguasaan suatu aset harus didahului oleh transaksi atau kejadian ekonomis yang telah terjadi. FASB memasukkan transaksi atau kejadian sebagai kriteria aset dengan alasan transaksi atau kejadian tersebut dapat mempengaruhi jumlah aset, baik menambah maupun mengurangi. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Selebihnya untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman saya. Terima kasih banyak.